Kemudian akan kita terangkan cara pengajaran yang bisa efektif atau maksimal keberhasilannya ya. Maka harus kita atur rombelnya, rombongan belajarnya. Ini kita menerangkan kalau kita mengajarkan secara RTQ atau secara kelas ya. Dia dengan RTQ. RTQ itu singkatan dari Raudhah Tarbiyatil Quran atau TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran. Jadi cara kita mengajarkan tapi lewat TPQ, tidak sorogan satu-satu, tidak, tapi lewat TPQ, supaya TPQ kita bisa berhasil dengan baik, dengan sempurna. Maka rombongan belajarnya harus diatur. Pertama, untuk pemula, juz pemula. Juz pemula ini yang aslinya adalah untuk anak-anak di bawah TK ya, artinya apa, playgroup itu ya. Itu kalau anak-anak memang umurnya playgroup atau di bawah TK, maka maksimal kelompoknya itu 10. Tapi juz pemula tapi pemakainya di atas TK ya, sudah agak besar ya, boleh sampai 15 ya. Kemudian untuk juz 1 dan 2 ini maksimalnya 15 santri ya. Kalau lebih sedikit mestinya lebih baik, tapi ya nanti ya pokoknya maksimalnya 15. Kemudian juz seterusnya boleh sampai 20 itu untuk rombongan belajar. Tapi seringnya kendala di lapangan ya, kadang kekurangan guru. Kalau kekurangan guru ya banyak rombongannya diropel hingga tidak seperti target yang ada ini. Atau kekurangan muridnya hanya sedikit ya, mestinya kalau di kelas-kelas tidak sampai ada banyak ya, dijadikan satu. Nah, kemudian ada juga kekurangan tempatnya tidak muat ya, yang ada hanya sedikit ya, maka seringnya dijadikan satu ya, mestinya tidak apa-apa, tapi tidak efektifnya itu, tidak maksimal, hasilnya tidak akan efektif ya, nantinya ya akan lebih lama ya, akan lebih lama. Dan ini satu rombongan harus satu juz yang sama, juz 1 semua, juz 2 semua, juz 5 semua. Rombongannya sedikit tapi juznya berbeda-beda ya, sama saja, tidak bisa ya. Ada juz 1, ada juz 2, ada juz 3. Nah, walaupun rombongannya sedikit tapi itu kurang maksimal ya. Sebab rombongan yang sama juznya ini nanti kalau baca bisa baca semua ya. Nah, kalau berbeda kan yang beda tidak bisa membaca. Nah, itu tujuannya kalau sama juznya ya. Dan membaca bersama-sama ini tentunya akan memaksimalkan waktunya. Bapak Ibu yang kami hormati, waktu yang dibutuhkan dalam satu hari yaitu 1 jam. 1 jam itu 60 menit ya. Nah, maka jangan sampai kurang. Kalau dilebihi lebih baik, kalau ditambah 1/4 jam atau setengah jam malah lebih baik, karena belajar membutuhkan waktu yang banyak, tapi minimal 1 jam. Nah ini kalau di sana seringnya gurunya istiqomah, tapi sayangnya telatnya ya. Jadi setiap hari telat kan namanya istiqomah. Nah ini yang tidak bisa menjadikan maksimal ya. Contohnya setiap hari telatnya 10 menit, hanya 10 menit ini ya. Kalau 6 hari kan sudah
60 menit berarti 1 jam, berarti sama dengan libur 1 hari ya. Itu kalau 10 menit, nah, apalagi nanti tambah ya. Nah ini namanya kan libur, seminggunya liburnya 2 hari ya, libur Jumuah sama libur telatnya itu. Nah ini yang kadang-kadang tidak terasa atau tidak disadari. Saya masuk terus setiap hari tapi kok tidak maksimal. Nah, karena telatnya juga istiqomah ini. Maka kalau ada sekolahan, pondok maupun TPQ ya, RTQ yang disiplin waktu ya, masuk ya masuk, keluar menurut aturan atau jamnya, maka itu akan menjadi TPQ atau madrasah atau pondok yang maju ya. Tapi kalau tidak disiplin, insya Allah tidak akan maju ya. Maka itu coba lihat sekolahan-sekolahan yang maju itu bagaimana, pasti akan disiplin waktunya ya. Itu yang perlu diperhatikan ya. Maka kita mengajar Al-Quran ya harusnya mestinya harus disiplin waktunya ya. 1 jam ya 1 jam, jangan kurang ya. Lebih boleh saja tapi kurang jangan. Kemudian 1 jam ini minimalnya ya dibagi menjadi 3 bagian. Pertama 10 sampai 15 menit kalau ada kelebihan jam ya. Kalau enggak yang maksimal 10 menit untuk membaca doa dan praga ya, ini 10 menit. Yang pertama mestinya kalau masuk harus salam. Nah ini salam harus yang fasih, yang benar. Kita sering mendengarkan salam ya, walaupun orangnya Islam tapi salamnya sering tidak pas ya. Ada yang salamnya Assalamualaikum warahmatullahi, nah, itu namanya metuloy ya. Atau wabarakatuh, nah ini namanya matnya tidak pas ya. Maka kita membaca salam hal yang tepat, apalagi mengajarkan Yambu'a dan Al-Quran. Nah, contohnya begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya gimana itu? Jawabnya juga harus benar ya. Tadi kalau saya menurut pendengaran saya masih ada yang kurang pas ya, maka harus dipaskan ini. Nanti anak-anak juga harus dididik cara menjawab salam. Jadi kalau salamnya itu assalamu, tidak salamun alaikum, jawabnya harus ada alnya. Kalau ada alnya berarti bacaannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan warahmatullah atau warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah, ini harus diperhatikan. Nanti waalaikumsalam tinggal harus dibiasakan, nanti kalau sudah terbiasa akan mudah, akan tidak masalah itu ya. Jadi waalaikumsalam ya, itu harus terangkan kepada anak. Jawabnya harus waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah salam membaca doa, terserah doanya ya, pokoknya berdoa karena doa silahul mukmin. Tapi yang ada di situ adalah baca Fatihah dan juga kalamun qadimun ya. Boleh pakai itu, boleh yang lain, karena itu yang biasa digunakan di Yambu'ul Quran. Maka yang ditulis di situ adalah itu ya. Ya mestinya sebaiknya ya, gurunya membaca karena Fatihah supaya mendapatkan barokahnya para guru-guru kita, maka harus baca hadroh dulu ya, gurunya saja yang baca. Seperti saya tadi, la hadratin Nabil Mustafa dan seterusnya. Contohnya ada di halaman terakhir ya. Terakhir itu ada hadroh namanya ya.
di juz 1 atau juz pemula ya. Lah cuma bagian awal itu agak dipendekkan karena saya yakin Bapak Ibu sudah hafal ya. Yang bagian kedua agak panjang, wa ila arwahi a'immatil qurra. Lah ini kan yang banyak belum hafal, maka kita sempurnakan ya. Itu dibaca nanti kalau sudah selesai semuanya, dan boleh guru-gurunya diikutkan atau wali-wali yang ada di situ diikutkan supaya ya menambah barokahnya. Syai'ul lillahi walahumul fatihah. Nah, nanti anak-anak baru baca Fatihah. Permulaan harus dibimbing baca Fatihahnya supaya tidak salah ya. Ya, pertama harus a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, disuruh mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau disuruh baca sendiri ya bismillahi begitu ya. Rilatnya juga kadang-kadang keluar ya, ini harus diperhatikan ketika membaca ya. Itu namanya baca Fatihah dan doa ya. Kemudian baca praga kalau ada peraganya, dan ini lebih simple ya, baca praga. Kalau bisa baca peraganya sehari hatam ya, kalau kuat ya. Kalau enggak ya 2 hari, paling 3 hari ya. Karena praga ini berarti ringkasan dari yang ada di dalam kitab. Jadi kalau bisa membaca praga berarti bisa membaca yang ada di dalam kitabnya ya itu. Nah, baca praga ini ya bersama-sama. Itu kalau ada peraganya. Kalau enggak ada bisa baca kitabnya masing-masing ya. Nanti disuruh membuka kitabnya. Kalau kitabnya dibaca dibuka halaman 1 sampai 10 umpamanya. Nah, untuk baca bersama-sama. Jadi baca bersama-sama ini untuk menunjang ya anak cepat bisa ya. Jadi bersama-sama. Tapi untuk membaca praga ini harus dicontohkan, diberi contoh murid santrinya. Maka guru harus membaca dulu ya. Ini contohnya praga ini kalau praga ya, kalau praga. Kalau enggak ya pakai kitabnya ya, nanti bisa yang akan diterangkan bisa ditulis dulu di papan tulis ya. Guru membaca memberi contoh ini harus yang benar ya. Maka pengajar juz 1, pengajar juz pemula ini harus betul-betul guru yang fasih ya, karena ini menjadi fundament pokok ya. Jadi kalau pertama sudah salah ya akan salah terus atau dikopi oleh anak-anak kesalahan tadi ya. Maka guru yang pertama atau yang juz awal atau juz pemula ini harus guru yang fasih ya. Jangan ada guru mengajar juz ini tapi tidak fasih atau ada huruf yang tidak pas. Umpamanya ada ro, tidak bisa baca ro ya. Nah, ini contohnya umpama ada guru tidak bisa baca ro, mengatakan begini ya. Carilah ilmu mulai dari ayunan sampai masuk liang kubul ya. Kan berbahaya itu. Tidak paham kok kubul itu apa. Nah ini tidak bisa baca kubur kanan. Nanti memberi contoh lololo. Nah, nanti muridnya ngikuti lololo, disalahkan. Nah, bagaimana Pak Guru, Bu Guru, tidak bisa membaca yang benar ya, tetap lololo. Nah, nanti muridnya ya akan mengikuti. Ya. Ini kalau contohnya yang tidak pas itu, yang gurunya tidak fasih. Begitu juga huruf-huruf yang lain ya. Ya membacanya takal salah, membaca
to salah, to dot salah. Ini nanti muridnya ya kan salah terus, wong gurunya salah ya. Maka guru harus yang fasih ya. Ini memberi contoh kepada anak, harus dibaca yang keras, pendek-pendek, tidak usah dieja ya. Ketika akan baca peraga ini harus diperhatikan, murid tidak boleh ada yang ngantuk ya, atau yang main tidak boleh, harus memperhatikan sini semua, lihat sini ya, lihat, harus melihat ke depan. Guru membaca, dengarkan dan perhatikan. A, ba, ta, harus keras dan pendek-pendek. Jangan itu namanya memanjang ya. Nah, kalau gurunya panjang ya muridnya lebih panjang nanti ya. Jadi tidak boleh ba, ta, itu namanya panjang. Walaupun senangnya panjang, tapi kalau baca harus pendek-pendek ini ya. Harus ba, ta ya. Ini sangat penting ya. Jadi kalau gurunya sudah salah cara bacanya ya, muridnya akan lebih salah nanti ya. Boleh agak pelan, boleh agak lamban, tapi tidak boleh terlalu cepat, tidak boleh terlalu lamban. Tidak boleh ya, harus agak lamban ya. Tidak boleh terlalu lamban. Ba, ta, tidak boleh, itu ada jedanya, tidak boleh. Paling tidak harus ba, ta, ba, ta, itu paling lambat begitu ya, jangan sampai ada jeda yang lama. Jadi ini dipahamkan kepada anak, ini namanya tidak usah digambarkan seperti tiang listrik, tidak usah. Ba seperti layar perahu, tidak usah ya. Pokoknya ini namanya apa? Ini ba, ini ta, ini sudah masuk dalam otaknya ya, sudah direkam otaknya. Jadi kalau yang melihat itu akan bisa mengucap ini ya, nanti diulang-ulang dulu ya, pokok pelajarannya dulu. Ba, ta, ini apa? Ba, ini ini ta ya, itu akan masuk kepada anak-anak ya. Setelah pelajaran pokoknya ini sudah bisa, selanjutnya disuruh membaca. Tapi kalau kalau baru 1 hari 2 hari pastinya belum bisa, boleh dituntun dulu. Yang penting bacanya jangan berurutan. Tidak boleh ba, ta, tidak boleh. Sebab apa? Memori anak itu lebih kuat. Jadi kalau sering didengar, sering baca, maka akan cepat hafal. Kalau dia hafal, tidak mau melihat, padahal ini untuk supaya pas sering baca ya, membacanya. Nah, dia kalau sudah hafal kan angger mangap ya, ba, ta, tidak mau melihat. Tapi kalau kita loncat-loncat, ini apa? Nah, kalau sudah bisa membaca sendiri. Kalau belum ya ini apa? Nah, ditiru dibaca guru dulu boleh ya. Kalau baru permulaan. Tidak terus ba, tapi ba ini apa? Ba ini ataba. Yang ditunjuk itu berarti yang dibaca ya. Maka dianjurkan sehari bisa khatam, itu kalau bisa. Kalau tidak 2 hari, paling tidak 3 hari, supaya berarti anak ini sering mendengarkan, sering membaca, sering melihat huruf-huruf yang menjadi pokok ini ya. Kemudian yang ini adalah bagian bawah daripada peraga halaman 1 ya. Nanti kalau tidak cukup dibaca semua waktunya ya, jangan dibaca semua setiap halaman ya, nanti ada yang dikurangi ya. Pokoknya yang pokok-pokok sudah bisa dibaca setiap hari ya. Kemudian yang bagian bawah yang tidak ada seretnya atau tidak ada fathahnya, tidak ada harokatnya, tetap dibaca. Tapi caranya membaca itu dengan nama huruf. Nama-nama huruf ada di akhir kitab pemula atau juz 1 ya. Ini namanya alif, yang kedua ba, yang ketiga ta ya. Cuma
bata dan sebagian huruf ada yang namanya dua. Ba boleh, ba boleh, ta, ro boleh. Tapi yang dianjurkan tanpa ada hamzahnya. Jadi bacanya adalah alif, ba, ta, agak pemanjang. Jangan beda dengan yang ada harokatnya. Tadi ba, ini ba, ini namanya adalah ba, ini ta, itu harus beda ya. Jadi pokoknya dibaca agak panjang tapi tidak usah hamzah. Kenapa tidak boleh hamzah? Ya ini supaya lebih ringkas, lebih ringkas. Kalau tidak ada hamzah kan lebih ringkas. Dan di samping itu untuk antisipasi membaca fawatihus suwar ya. Fawatihus suwar itu tidak ada yang pakai hamzah ya. Kalau sudah biasa begitu kan sudah benar ya. Ini baca menurut namanya, ini apa? Nah kalau biasanya sudah membaca ba, to, ro, bacanya nanti ya. Itu untuk apa? Anak-anak supaya antisipasi. Jadi ini bacanya alif, bata, bata alif, ba alif ta ya. 3 huruf ada jedanya, berarti bacanya ya agak jeda, tidak boleh ndelonjor terus ya, biar ada variasi lagunya. Alif bata, bata alif, ba alif ta, itu caranya ya, itu contohnya itu. Ini membaca praga sampai hatam. Nanti kalau apa tidak ada peraganya ya disuruh membuka kitabnya. Ayo kitabnya buka juz 1 halaman 1 nanti sampai 10 halaman atau 5 halaman kita baca bersama-sama. Harus kamu lihat supaya tahu apa tulisannya. Setelah bahasa praga, nomor 2 adalah musyafahah. Ini adalah yang paling penting. Musyafahah ini artinya ngajinya ya. Semua yang hadir harus maju musyafahah. Nah, maka setelah pada waktu ini anak disuruh membaca. Boleh gurunya yang mendatangi anak atau anaknya yang maju ya. Pokoknya yang dimaksud ini supaya waktunya tidak habis ya. Jangan sampai waktunya habis anaknya belum baca semua ya. Nah, supaya tidak habis, supaya singkat, maka caranya boleh gurunya mendatangi kepada anak ya. Ditekati anak yang si A, ayo si A mau gurunya yang menyimaknya mendekati kepada santrinya. Sudah dibaca, ayo kamu B, dan seterusnya. Jadi murid atau santrinya tidak jalan ke depan, jadi lebih menyingkat waktu. Tapi boleh saja anak disuruh ke depan untuk melatihan anak supaya berani ya, disuruh ke depan. Tapi caranya yang penting. Maka yang pertama dipanggil 2 anak, si A dan si B, ayo maju. Anak jalannya kan tidak bisa cepat, lengkat-lengkot dulu ya. Ini telenok baru sampai depan. Si A dan B baru sampai depan ya. Maka setelah ini ayo si A yang membaca, B belajar. Si A membaca, guru mendengarkan. Guru ketika si A membaca harus betul-betul didengarkan, dan ini satu-satu karena maksudnya supaya betul-betul benar di dalam membaca, tidak boleh dua-dua ya. Jadi didengarkan, perhatikan bibirnya atau makhrajnya, lesannya diperhatikan ya, bibirnya atau mulutnya
ini harus dilihat ya. Sebab kalau tidak dilihat sering bacaannya sama tapi makhrajnya berbeda. Nah ini contohnya anak baca ta, itu seringnya apa? Lidahnya keluar, lidahnya kelihatan ta ta ta. Nah, kan sama dengan yang benar ya, ta tapi lidahnya tidak kelihatan. Nah ini sudah salah yang apa, banyak salah yang jauh ini ya. Ta dengan ta sama makhraj apa suaranya, tapi kalau tidak dilihat, nah nanti kalau salah ya akan salah terus. Contohnya lagi kalau anak membaca lam itu seringnya lidahnya keluar la la la. Nah, maka kalau kita lihat, nah, maka lidahnya harus nempel pada gusi la la ya. Kalau anak membaca lidahnya keluar, nah ini harus diperhatikan ya. Jadi didengarkan, dilihat, tapi tidak usah diraba ya. Itu Bapak Ibu yang kami hormati, itulah caranya kita memperhatikan anak ketika membaca. Selain anak yang maju disuruh latihan menulis, yang lain harus menulis. Apa yang ditulis? Kalau ada buku, ya ini sudah ada bukunya, buku latihan untuk menulis yang disebut tahaji ya. Nanti ada tahaji, ada 1, 2, 3, 4 juz ya, untuk latihan menulis. Jadi sudah ada tempatnya untuk latihan, diberi garis, diberi apa, harus pas. Nah, tapi kalau tidak pakai itu ya harus siap buku tulis. Tapi pertama-tama anak disuruh menebali yang ada di kitab itu. Yang atasnya ada garis 2 itu berarti harus ditulis atau belajar menulis ya. Itu berupa remang-remang. Di situ ada petunjuknya, panahnya nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jadi alif dari atas ke bawah. Nah, itu cara menulisnya. Umpama dari bawah ke atas ya tidak dosa, tapi namanya tidak mengikuti aturan cara penulisan. Nah, ba dari bagian kanan ke bawah baru ke kiri ya. Menulisnya caranya semuanya dari kanan ya. Jadi dari bawah bagian kanan baru ke kiri. Tidak boleh ke kiri